Selanjutnya, kita akan membahas diagnosis issues. Emile Kraepelin dianggap sebagai father of descriptive psychiatry karena menawarkan dua kategori penyakit mental yang berbeda. Yang pertama adalah gangguan eksogen yang disebabkan oleh faktor eksternal dan gangguan endogen yang disebabkan oleh faktor internal. Ia menjelaskan bahwa gangguan eksogen lebih mudah untuk diobati. Kraepelin menjadi tokoh yang bisa diteladani untuk pembuatan istilah diagnostik yang akhirnya mengarah pada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau yang biasa dikenal dengan DSM. DSM yang sebenarnya diterbitkan oleh American Psychiatric Association pada tahun 1952 untuk mendefinisikan dan mengatur diagnosis mental. Tahun 1968 muncul revisi terkait DSM yang dikenal dengan DSM-2. Namun revisi ini tidak terlalu berbeda secara signifikan dengan yang aslinya. Tahun 1980 muncul revisi berikutnya yang dikenal dengan DSM-3. DSM-3 ini menandakan cara berpikir yang baru karena menunjukkan dengan tepat daftar gejala yang membentuk setiap gangguan. Setelahnya, DSM mengalami beberapa kali revisi dengan DSM-3R pada tahun 1987, DSM-4 pada tahun 1994, dan DSM-4TR pada tahun 2000. DSM terbaru diterbitkan Mei 2013 dengan nama DSM-5. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Assessment of Intelligence. Munculnya psikologi klinis bertepatan dengan perselisihan di antara pelopor psikologi tentang sifat kecerdasan sekitar pergantian abad ke-20. Edward Lee Thorndike menjadi salah satu pelopor gagasan bahwa setiap orang memiliki kecerdasan yang terpisah dan independen. Sedangkan Charles Perman memimpin kelompok ahli teori yang memperjuangkan keberadaan G, atau kecerdasan umum yang dianggap tumpang tindih dengan kemampuan lain. Perkembangan sejarah pengujian kecerdasan muncul di awal 1900-an ketika pemerintah Perancis mencari bantuan dalam menentukan siswa sekolah umum yang memenuhi syarat untuk layanan khusus. Alfred Binet bersama dengan Theodore Simon menanggapi permintaan ini dengan menciptakan skala Binet-Simon pada tahun 1905. Tes Binet semakin populer dan akhirnya direvisi oleh Lewis Terman pada tahun 1937. Revisi Terman disebut sebagai Stanford Binet Intelligence Scales. Nama tersebut adalah nama yang dipakai sampai saat ini. Meski sudah direvisi, pengukuran Terman masih merupakan ukuran IQ yang berfokus pada anak-anak. Tahun 1939, David Wessler memenuhi kebutuhan akan tes kecerdasan yang dirancang khusus untuk orang dewasa, dengan nama Wessler-Bellevue Test. Meski banyak pengukuran lain, Stanford Binet dan Wessler memantapkan diri sebagai standar di lapangan.